Ucil dipastikan ada di lokasi pembunuhan Vina Cirebon, sempat disebut beda kasus. Sosok Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, dipastikan berada di lokasi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam. Sedangkan pihak Ucil, melalui pengacaranya, Jogi Nainggolan, menyebut jika Ucil tak terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon lantaran ia sudah ditahan atas kasus kepemilikan senjata tajam berupa samurai, sehari sebelum pelaku kasus Vina ditangkap. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ternyata ada beberapa teman Vina Cirebon yang mengenali Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Bahkan satu saksi kunci kasus Vina, teman Eki juga melihat keberadaan Ucil pada kejadian Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Talun, Cirebon, Jawa Barat. Sebatas informasi, Rivaldi alias Ucil merupakan satu dari 8 pelaku yang sudah divonis. Awalnya Ucil divonis hukuman mati, namun bandingnya diterima menjadi dia di penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan, peran Ucil terbilang sadis. Dia turut bersama pelaku lain mengejar dan melempari batu. Bahkan Ucil pula lah yang memukul Eki dan Vina menggunakan kayu. Setelah dianiaya, Ucil juga yang menusuk dada Eki menggunakan samurai. Selain itu warga perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon ini juga turut memperkosa dan menyabetkan samurai ke kepala belakang Vina. Masih dalam dakwaan disebutkan bahwa saat sebelum dikejar pelaku, Eki dan Vina bersama Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM mengatakan Gaga Awot mengenali Ucil. Ada satu yang valid yang dikenali Liga Akbar, yaitu Rivaldi Aditya, kata Tony. Ia menduga ayah Eki berani menangkap 8 pelaku bukan hanya dari keterangan Aep semata. Kesaksian Gaga Awot, menurut Tony turut menambah keyakinan ayah Eki, Rudiana. Liga Akbar mengenal salah satu pelaku, sehingga dari salah satu pelaku dikembangkanlah jadi 11 pelaku, kata Tony. Ternyata bukan hanya Gaga Awot yang mengenal, Linda juga. Satu kenal yang sudah di dalam, sudah divonis, si Rivaldi itu, Ucil, kata Linda. Linda tak asal mengenal wajah dan nama. Rupanya Ucil adalah kakak kelas dan tetangga rumah Linda. Kakak kelas SD, tetangga di rumah, katanya. Namun begitu Linda tak mengetahui detail soal pribadi Ucil. Gak tahu, anggota geng motor, karena gak sedekat itu. Gak pernah ngobrol, dia juga jarang di rumah. Ketemu terakhir waktu SD. Waktu SD sih baik orangnya, karena masih anak-anak sih, kata Linda. Sedangkan pihak Ucil berkuku tak terlibat kasus Vina Cirebon. Pengacara, Jogi Nainggolan mengatakan Ucil sudah ditahan sehari sebelum pelaku kasus Vina ditangkap atas kasus kepemilikan senjata tajam berupa samurai. Sebenarnya terjerat kasus Undang-Undang Darurat tentang senjata tajam, tapi dia kemudian digeser menjadi salah satu terdakwa dalam kasus Vina, kata Jogi. Pelakuan Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon, sebut pesta belum berakhir. Satu di antara pelaku pembunuhan Vina Cirebon Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil, sempat menyebut jika pesta belum berakhir. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Usai ditelusuri, terungkap akun Facebook Ucil yang dibuatnya pada 2016. Rupanya setelah melakukan perbuatan keji itu pada Vina Cirebon, Ucil terlihat tak menyesal. Hal itu tampak pada postingan Ucil di Facebook tak lama setelah kejadian itu. Pada Desember tahun 2016, Ucil membuat akun Facebook baru bernama Evan Aldiano Unyil. Sebelumnya ia memiliki akun Facebook bernama Ucil Afrilio. Pada akun Evan Aldiano Unyil, Ucil kerap memposting kegiatannya di dalam penjara. Ucil juga memposting foto dirinya saat memakai batik yang sama saat ia menjalani sidang tuntutan pada Mei tahun 2017. Seolah tak menyesal, ia bahkan sesumbar kalau kehidupan di penjara tidak membuatnya tak bisa melakukan apapun. Selau pesta belum berakhir, jangan menyalahkan keadaan Tuhan yang lebih tahu kapan kita harus bahagia, tulis Ucil. Kemudian ada posting Ucil mengaku sedang menunggu sidang tuntutan. Ucil DKK pun didakwa hukuman mati.
namun pada tanggal 26 Mei tahun 2017 mereka divonis hukuman penjara seumur hidup. Akun Facebook Ucil pun terakhir aktif pada tanggal 2 Mei tahun 2017. Sebelumnya ia sempat menulis akan dipindahkan ke rutan Kosambi. Sosok saksi kunci kasus Vina Cirebon, kini tak diketahui keberadaannya. Sosok saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon kini menghilang. Adalah Linda atau Indah, yang merupakan sahabat Vina yang disebut sebagai saksi kunci. Linda atau Indah tersebut disebut-sebut sebagai orang yang mengetahui wajah Egy, satu di antara pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang saat ini masih buron. Namun keberadaan Linda hingga saat ini belum diketahui. Banyak yang menyebut kalau Linda adalah Indah. Nama Linda sendiri digunakan hanya dalam film Vina, sebelum 7 hari. Namun Indah pun memberikan beberapa kode kalau dirinya bukan Linda. Dalam kasus Vina Cirebon ini, Polda Jawa Barat menetapkan 3 pelaku sebagai DPO. Mereka adalah Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan membantah kalau pelaku yang masih buron merupakan anak oknum polisi. Sejauh ini yang anak anggota polisi justru korban, bukan para pelaku, kata Kombes Surawan. Penyidik juga akan kembali memeriksa keterangan 8 tersangka yang kini sudah jadi narapidana. Linda sendiri disebut-sebut kerasukan arwah Vina pada hari ketiga kasus itu. Vina kabarnya merasuki tubuh Linda karena sahabatnya itu tidak datang ke pemakaman. Melalui postingannya, Indah berusaha menjelaskan kalau dirinya bukan Linda. Bahkan Indah membagikan momen terakhir bertemu dengan almarhum. Indah menuliskan kalau dirinya bersahabat dengan Vina dan satu temannya lagi berinisial P. Kedekatan mereka bertiga bahkan sempat menangis dan tertawa bersama. Sebelum kejadian dia meninggalkan kita dia pernah berkata kita sama-sama terus ya mau senang ataupun duka wajah sedih, tulis Indah. Menurut Indah, pada malam kejadian dirinya masih sempat bertemu dengan almarhum Vina Cirebon. Jadi ceritanya tepatnya di malam minggu sebelum kejadian dia lewat depan remku dia cuma menyapa saja karena dia sama cowoknya, tulis Indah lagi. Kemudian sekitar pukul 3-4 waktu Indonesia Barat, temannya yang berinisial P itu mendapat kabar kalau Vina sudah ada rumah sakit. Si P itu lingseng menuju ke RS dan dia lihat si Alem sudah berceceran darah dan luka-luka GBRP lama dia dikabarkan sudah meninggal dan setelah itu Alem dibawa ke tempat teremnya dan si PJGA mengantarnya, jelas Indah lagi. Indah melanjutkan, P kemudian menemui dirinya dan memberikan kabar kalau Vina Cirebon sudah meninggal dunia. Di situ aku gak percaya karena TDI malam aku ketemu dia baik-baik saja, kata Indah lagi. Kemudian Indah ditemani oleh P datang langsung ke rumah Vina dan melihat jasadnya. Di situ aku benar, bengong sambil nangis dan di situ aku memeluk si P sambil nangis bareng, apa ini yang dinamakan nangis bareng, tulis Indah. Keberadaan Indah pun hingga saat ini masih misteri. Banyak akun sosial media yang disebut-sebut sebagai Indah. Namun belum ada satupun yang terkonfirmasi. Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya.
Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini, tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis, kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota, kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudya. Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining, katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat, sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Linda, sahabat dekat Vina, jadi sorotan publik setelah mengungkapkan kasus pembunuhan Vina melalui kerasukan arwah. Diketahui, Linda merupakan sahabat dekat Vina. Kepada keluarga Vina, Linda yang kerasukan arwah Vina itu pun ceritakan insiden pembunuhan sadis yang menimpa Vina. Menurut Marliana, awalnya keluarga mendapat kabar dari kepolisian bahwa Vina meninggal karena kecelakaan tunggal. Namun, Linda yang kerasukan arwah Vina membantah hal tersebut dan mengungkapkan bahwa Vina dan Eki dibunuh dan diruda paksa oleh anggota geng motor. Vina kemudian menyatakan pelakunya belum ditangkap semua. Ia mengaku menaruh dendam kepada para pelaku, terutama dengan Egi yang saat ini masih buron. Namun seusai Linda kesurupan kini sosoknya turut disorot. Pasalnya diketahui Linda tak hadir dalam pemakaman terakhir Vina. Diketahui Linda tak hadir karena masih mengalami trauma dan kaget. Namun terkait hal itu Linda belum memberikan klarifikasi. Tampang Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon jadi perbincangan netizen. Ucil jadi merupakan salah satu pelaku kasus Vina Cirebon yang didakwa hukuman mati. Namun Ucil divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Pada sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 26 Mei 2017,
Vonis terhadap Ucil dan Eko dipisah dengan 5 terdakwa lainnya. Kemudian vonis untuk terdakwa di bawah umur, Saka Tatal juga dilakukan terpisah. Ucil pada kasus Vina Garut terbukti melakukan tindakan penganiayaan dan pemerkosaan. Saat itu, Hakim Suharno menyimpulkan, kematian korban murni bukan karena kecelakaan seperti yang dibantah oleh kuasa hukum ketujuh terdakwa saat membacakan pembelaannya. Sebab, berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa terbukti menganiaya korban hingga meninggal dunia dan memerkosa secara bergantian. Saat sidang putusan, para terdakwa ini menghadiri sidang sambil mengenakan pakaian batik berwarna coklat nuansa merah. Mereka kompak mengenakan celana hitam dan peci. Salah satu terdakwa yang kini disorot yakni Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil alias Andika. Pada sidang putusan, Ucil terlihat mengenakan penutup tangan berwarna hitam. Diduga ia memakai kain itu untuk menutupi tato di lengannya. Ucil duduk di kursi berdampingan dengan Eko. Kini yang jadi sorotan netizen yakni akun Facebook diduga Ucil. Akun Facebook itu aktif sejak Desember 2016 hingga Mei 2017. Pada akun Facebook Evan Aldiano Unyil, Ucil membagikan kegiatannya di dalam penjara. Ia juga beberapa kali memposting foto mengenakan batik yang sama dengan Ucil saat di persidangan. Bahkan ada yang menanyakan kenapa dirinya diperbolehkan membawa handphone. Kemudian Ucil juga curhat bahwa kini dirinya ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya.